Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami ada tugas dari mata kuliah keamanan jaringan yang berjudul tentang keamanan jaringan WiFi. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Angelika Siribayu sebagai moderator dengan NIM D02223344. Selanjutnya untuk pemateri 2 dan pemateri 3, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Yuda Elizabeth dengan NIM D02223330 sebagai pemateri ketiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abid Abdillah dengan NIM D02222501. Saya akan menjadi pemateri kedua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah memperkenalkan namanya. Selanjutnya, baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah memperkenalkan namanya. Sebelum kita masuk kepada pemateri kedua dan ketiga, izinkan saya untuk memberikan materi awal, yaitu tentang apa itu WiFi. WiFi itu adalah sebuah teknologi jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan kita ke internet. Jadi, kita bisa akses internet itu lebih praktis tanpa kabel. Nah, selanjutnya ada pun latar belakang dari materi kita ini, yaitu ada WiFi itu sudah dipakai di mana-mana, mulai dari rumah, kampus, sampai tempat-tempat umum. Tapi banyak juga yang belum sadar kalau WiFi ini bisa dibobol. Misalnya data kita bisa dicuri atau ada orang yang masuk ke jaringan kita tanpa izin. Makanya penting banget kita ngerti soal keamanan WiFi. Nah, selanjutnya untuk kita lebih memahami tentang materi ini, saya izinkan saya untuk mempersilahkan teman-teman saya, yaitu pemateri kedua dan ketiga, untuk menjelaskan materi dari yang sudah ada. Oke, saya akan menjelaskan yaitu ancaman WiFi. Nah, di WiFi itu ada beberapa ancaman. Yang salah satu misalnya yaitu pertama data kita bisa disadap, kedua password bisa dibobol dan bisa kena serangan hacker. Bahkan ada yang namanya WiFi palsu. Jadi kelihatannya aman, tapi sebenarnya cukup berisiko juga. Dan ada juga keamanan WiFi. Untuk mengatasi itu, ada beberapa cara biar WiFi lebih aman. Seperti pakai WPA2 atau WPA3. Menyembunyikan nama WiFi, menggunakan MAC filtering, dan mengaktifkan firewall. Intinya kita harus kasih lapisan keamanan biar tidak gampang dibobol. Terus yang selanjutnya itu ada WiFi cracking. Nah, di WiFi cracking itu adalah proses mencoba membuka password WiFi. Biasanya ini dipakai untuk uji keamanan, bukan untuk hal yang negatif. Metodenya ada dua yang umum. Yang pertama yaitu brute force dan kedua namanya dictionary attack. Terus ada yang namanya tool WiFi cracking. Beberapa tools yang sering dipakai itu seperti Aircrack NG, Wireshark, Wires, Wireshark, dan tools di Kali Linux. Tapi ingat, ini hanya untuk pembelajaran dan keamanan, bukan buat hacking sembarangan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan ke pemateri ketiga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wordlist. Wordlist itu semacam kumpulan password yang dipakai untuk mencoba masuk ke WiFi. Contohnya kayak file roq.txt, jadi makin banyak daftar passwordnya, makin besar peluang untuk menebak password. Selanjutnya ada strong password. Nah, supaya WiFi kita aman, kita harus pakai password yang kuat. Ciri-cirinya yaitu minimal 8 sampai 12 karakter. Ada huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Contohnya kayak G@book 2026 itu jauh lebih aman dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada cara mengamankan WiFi. Selain itu ada beberapa cara lain biar WiFi kita aman. Yang pertama menggunakan WPA 3, kemudian mengganti password secara berkala,
matikan VPS, update router. Jadi jangan cuma pasang WiFi, tapi juga harus dijaga keamanannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, WiFi itu sebenarnya rentan kalau tidak diamankan dengan baik. Makanya kita harus pakai password yang kuat dan sistem keamanan yang bagus. Demikian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menjelaskan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Dan kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.